Tahu saya. Salam buat dia ya. Siap, insya Allah, Pak. Saya kenal Pak Tejo waktu Pak Tejo masih Asmen itu. Semen di Purwokerto, Pak. Bukan. Asmen di Dori Kosambi. 2009. Saya awal masuk lagi gencar-gencarnya OPI, Pak, dulu, Pak. Kebetulan Bapak ya dulu yang ini ya, role-nya, Pak, ya, yang Ya, eh, mengembangkan, dan MUPT kami waktu itu sangat concern dengan OPI Bu Inik, Pak, kalau Bapak mungkin Bun kenal ini, Inik Kusmarini. ya, IBT. Dulu ada manajer UP, manajer apa namanya ya, PT Bogor. Ibu-ibu juga, ibu siapa namanya dulu ya? Ya itu, Pak, Bu Inik, Pak. Bu Inik Kusmarini, Pak. Bu Inik ya, Iya, Bu Inik. Sekarang di mana Bu Inik? di UIP 2B, Pak. Di Gandul, Pak. UIP. Izin. Di UIP 2B. UIP. Ini pembangunan. Di Gandul, Pengatur, Pak. pengatur beban, Pak. Di Gandul. Oh, Gandul. Iya. Di Gedung Miring, Pak. Staf ahli, Pak. Staf ahli. Ada 2 komandan sekarang di Gandul kan ya? Yang pegang transmisinya sama yang pegang operasi. Iya, betul, Pak. Pak Eko Yuda juga ngantor di situ sekarang. Pak Dis juga, Pak. Ya, Pak? Pak Dis Priyansa juga. Oh, Disprianto. Ya, ini mana aja lah, boleh silahkan. Yang penting bisa kerja optimal. Saya sempat mampir ke ruangnya Pak Eko kemarin tuh. Lumayan tuh yang kantornya kan di sebelahnya lapangan sepak bola itu ya. Di Gandul. Iya, betul, Pak. Oke, udah 20 ini. Gimana Pak Ketua? Pak Robi? Aman, Pak. Barusan sudah saya call semuanya, Pak. Udah. Ini sepertinya masih ada 5 orang ya yang saya coba call lagi, Pak, teman-teman. Oh, tinggal 4. Ya. 4 sekarang ya, berkurang 1. Siap, udah join 1. Oke, kita mulai aja ya. Kita jam lebih 5 menit. Kita hari ini akan membahas mengenai pengupahan dan pendapat terhadap kasus dan artikel. Nah, kita mulai dulu dengan pengupahan, nanti belakangan baru kita diskusikan mengenai pendapat terhadap kasus-kasus dan artikel yang sudah dibahas. Secara umum, mengenai pengupahan ini semuanya sudah menjawab dengan baik. Cuman saya ingin ada 2 orang lah cerita mengenai soal pengupahan ini. Yang pertama, saya minta
Deki Leo. Halo, Mr. Deki. Siap, Pak. Izin, Pak. Apa kedengaran suara saya, Pak? Izin, Pak. Kedengeran. Siap. Ini kenapa saya pilih Deki? Karena banyak gambar-gambarnya, lebih mudah menjelaskannya. Ya, Pak. Izin Ini menjelaskan, Pak. rupanya enggak, nanti Anda yang jelasin. Oh ya, siap. Rupanya ada bakat-bakat artistik ini di sini ya. Ya, Deki ya. Yang ngarang aja sih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, bagus. Oke, saya udah siapin slide-nya. Anda cerita aja deh, saya jadi asrot sekarang. Jadi yang ngajar itu Deki sekarang yang ngajar. Silakan Deki. Siap, makasih, Pak. Izin menjelaskan, Pak. Jadi, kalau dari artikel yang saya dapat, Pak, dari internet, upah itu menurut peraturan pemerintah, Pak, nomor 36 tahun 2021, itu saya coba gambarkan, Pak, itu berawal dari adanya hubungan kerja, Pak. Jadi antara pemberi kerja dan si penerima kerja, kemudian mereka membuat kesepakatan, Pak. Di situ ada kesepakatan, ada perjanjian, dan sebenarnya ada aturan pemerintah juga yang menaungi itu, Pak. Nah, kemudian si penerima kerja ini melakukan pekerjaannya, kemudian dia nanti hasil akhirnya dia akan menerima hak berupa upah. Itu dibilang upah, Pak. Upah pokok dan tunjangan. Itu yang saya artikan dan ilustrasikan di gambar ini terkait dengan proses yang dimaksud dengan upah, Pak. Jadi dari mulai proses hubungan kerja, perjanjian, kerja, imbalannya itu berupa upah. Itulah hak yang diterima. Nah, biasanya upah itu berupa nilai uang, bentuknya uang. Jadi ilustrasinya di sini ada uang, itu adalah upah pokok dan tunjangan, Pak. Oke, bagus, gambarnya bagus, ilustrasinya bagus. Itu upah ya. Iya, Pak. Lanjut. Ya. Oke, kemudian ini terkait dengan perbedaan upah dan penghasilan, Mbak. Jadi dari beberapa sumber yang didapat, saya menyimpulkan sebenarnya perbedaan upah dan penghasilan itu, upah itu adalah bagian dari penghasilan. Jadi kalau kita bilang upah itu itemnya hanya upah pokok dan tunjangan, Pak. Tapi kalau kita bilang penghasilan atau income, itu adalah gabungan dari upah dan non-upah. Non-upah itu berupa THR, insentif, bonus, sumber pendapatan lain, dan lain-lain yang diterima oleh orang itu sebagai income atau penghasilan di dia gitu. Jadi penghasilan itu adalah perbedaannya, Pak, itu adalah bagian dari penghasilan. Bagian dari penghasilan. Kalau penghasilan itu ada namanya upah dan non upah, Pak. Itu dari gambar ilustrasi saya. Jadi saya coba gambarkan berdasarkan karakteristik definisi. Jadi kalau upah itu imbalan berikan atas pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan penghasilan total dari yang diterima yang seseorang atau perusahaan dari berbagai sumber. Jadi sumbernya banyak, Pak, bukan cuma dari yang dia kerjakan di satu pekerjaan. Kemudian kalau periode pembayaran, itu kalau upah itu rutin, tapi kalau penghasilan itu tidak rutin. Jadi tergantung dengan sumber-sumber pendapatannya yang lain itu, Pak. Kemudian berdasarkan komponen, itu kalau upah itu ada upah pokok dan tunjangan, sedangkan untuk penghasilan itu ada upah pokok, ada tunjangan, ada bonus, dan lain-lain. Kemudian status karyawan, kalau upah biasanya karyawan itu karyawan tetap atau kontrak dalam jangka waktu tertentu. Namun kalau penghasilan itu bisa berupa karyawan tetap, kontrak, bahkan pekerja lepas, Pak. Jadi dia bisa, misalkan kalau kita ada penghasilan lain, income lain itu berupa dari saham dan pekerjaan sampingan, itu diterima, itu namanya penghasilan. Mungkin kurang lebih itu, Pak, penjelasan dari saya berdasarkan hasil gambaran saya ini. Nah, satu lagi pertanyaannya, kalau bonus masuk mana?
Kalau akhir tahun kan Masuk. ada Non upah Pak, non upah. upah. Kalau Non SPPD, upah. SPPD non upah juga. non upah. Iya. Oke. Saya kira semua udah ngerti nih ya. Lanjut. Terusin aja. Oh, baik Pak. Kemudian ini tujuan utama pengupahan Pak. Jadi saya dapat dari ada sumber Pak, ada 6 itu tujuan pengupahan. Yang pertama itu memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat untuk masuk ke perusahaan. Kemudian pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, memberikan imbalan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang keempat, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kelima, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang keenam, mendorong peningkatan produktivitas kerja, Pak. Jadi dari sumber yang saya dapat, saya kumpulkan ada 6 tujuan pengupahan ini, Pak. Terus gambar kanannya bunyinya apa tuh? Gambar kanan ini mencerminkan proses ini Pak, pengupahan Pak. Jadi kalau yang di bawah itu pengupahan itu bisa berupa uang, ada yang sebagai kartu itu Pak ya, kartu kredit, ada bentuk uang, ya itu masuk dalam upah gitu Pak. Oke. Satu lagi. Nah, ini. Siap. Baik, yang kemudian yang terkait dengan jenis dasar pengupahan, pembayaran upah dengan contoh penerapan, Pak. Jadi saya dari sumber yang didapat itu ada 8, Pak, 8 sistem pengupahan yang saya dapat. Cuman saya dapat ilustrasinya cuma 5, Pak. Jadi yang pertama itu sistem upah menurut waktu. Jadi waktu itu kan ada lepas harian, ada karyawan tetap. Karyawan tetap itu masuk dalam sistem upah waktu karena kan dibayarnya bulanan, Pak. Kemudian sistem upah borongan, contohnya itu kayak pekerja proyek, karena dia borongan, jadi kan misalkan kerja bangunan, borongan sampai selesai berapa gitu kan Pak. Kemudian ada co-partnership, itu berupa saham, upahnya berupa saham atau obligasi Pak. Selanjutnya yang keempat itu sistem bagi hasil, itu contohnya penerapannya itu sopir angkot atau taksi Pak. Dan biasanya kan mereka kan sistem bagi hasil Pak ya, jadi misalkan kayak Bluebird di target 500.000 bagi hasil, dia dapatnya 200.000, perusahaan dapat 300, lebih gitu Pak. Kemudian sistem upah premi, itu prestasi plus premi ini yang saya mungkin belum terlalu paham nih, upah premi. Tapi yang saya dapatnya dia prestasi ditambah dengan premi. Kemudian sistem upah berkala itu berdasarkan kondisi perusahaan. Jadi kalau ini saya bacanya, upah berkala ini jadi saat perusahaan itu dia untung banyak, upahnya itu besar. Tapi saat dia penghasilannya kecil, bulan itu upahnya akan turun. Kemudian sistem bonus ini ilustrasinya sales mobil Pak, sales mobil. Jadi kalau dia bisa menjual banyak, biasanya kan kalau marketing yang mobil itu Pak, salesnya mobil itu kan kalau jualnya banyak, dia dapat bonusnya banyak Pak dari hasil penjualannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu sistem hasil. Sistem hasil tuh contoh penerapannya tuh wartawan lepas. Jadi dia mendapat pembayaran berdasarkan hasil yang berupa hasil liputan Pak, artikel atau tulisan di koran gitu Pak. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Oke, bagus sekali. Ada yang mau tanya? Ini kuliahnya dari Deki, bagus. Terima kasih Pak. Ini pengalaman ya. Kalau Anda menjelaskan dengan cara begini itu, tapi bisa menguasai isinya, itu Anda akan dihargai oleh pendengarnya. Nggak usah pakai kalimat panjang-panjang, tapi simpel-simpel begini, tapi bisa menjelaskan. Itu yang penting itu. Baik ke atas, maupun Anda menjelaskan samping atau ke bawah, sama.
kuasai dulu materinya, tuangkan dalam bentuk diagram atau grafik atau apa gitu ya. Yang simple, yang bisa dibaca dengan cepat, eye catching, orang akan lebih paham. Bagus, Deki. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kita dengarkan satu lagi pendapat dari mahasiswa. Tadi Deki, sekarang Deka. Ayo, Siap, Bapak. Madam Deka. Iya, Bapak. Ya, langsung ini aja. Siap. Langsung saja, Pak ya. Jadi kalau dasar pembayaran upah berdasarkan pengupahan dan penghasilan itu bedanya pertama di perbedaan waktu, yaitu kalau pengupahan itu dibayarkan sesuai dengan pekerjaan setelah selesai. Tapi kalau di penghasilan, gaji dibayarkan sesuai bulanan atau mingguan sesuai dengan kesepakatan. Lalu untuk statusnya, perbedaannya adalah di status ya. Jadi pertama kalau pengupahan itu pekerja lepas, harian, musiman, buruh-buruh yang sekali selesai langsung dibayar gitu. Tapi kalau penghasilan biasanya memang pekerja tetap atau karyawan kontrak dengan jangka waktu tertentu. Dan terakhir adalah berdasarkan komponen penyusun. Untuk pengupahan itu penyusunnya adalah bisa perjanjian dari jam kerja, absensi kehadiran, hingga jumlah pekerjaan. Biasanya contohnya kayak kuli, tukang-tukang, dan lain-lain. Lalu kalau di bagian penghasilan, komponen penyusunnya itu banyak. Jadi ada gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Seperti yang disampaikan Mas Deki tadi. Jadi istilahnya gaji mengacu kepada keseluruhan baik gaji pokok dan segala non pokok seperti kompensasi yang diberikan. Begitu Bapak. Oke, bagus. Ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Deki ya. Lanjut lagi. Baik, contohnya untuk yang upah itu contohnya sistem upah harian. Jadi ini langsung aja ya, kayak bahasanya no work, no pay. Dia gambarnya contohnya kayak kerja kenek, kalau hariannya perjanjian 5 hari, per harinya 100, maka nanti di akhir pekerjaan di 5 hari kita kasih 500. Jadi sudah ada listnya. Dengan rumus jumlah kehadiran dikali biaya per hari. Lalu kalau sistem upah per jam, jadi perkaliannya adalah per jam. Seperti kalau per jam itu kayak pekerja-pekerja yang di gudang-gudang yang memang perjanjiannya per jam. Lanjut, bisa di next Pak. Nah, selanjutnya adalah sistem upah satuan. Kalau satuan ini beda sama yang lain karena kayak tukang jahit itu atau mungkin pabrik baju atau pabrik khusus tekstil itu dia hitungannya per potong. Atau mungkin pabrik-pabrik yang barangnya itu steel dan lain-lain yang hitungannya per potong. Jadi berapa potong dikalikan rate-nya langsung, misalkan berapa rate-nya. Ini juga bisa dipakai di industri, bukan industri ya, kayak tambang batu bara dan lain-lain. Jadi hitungannya berapa barel nih, seperti itu. Hitungannya satuan. Dia memang modalnya freelance seperti penerjemah mungkin, atau penerjemah itu mungkin hitungannya per halaman ya. Nah, bisa jadi UMKM, kerajinan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah sistem bulanan, yaitu untuk pegawai tetap. Seperti gambar samping, kalau teman-teman download slip gaji akan kelihatan gaji pokoknya berapa, gaji non pokoknya apa aja, plus termasuk tunjangan, lalu potongan PPN, potongan 2,5% zakat dan lain-lain. Gitu Pak. Aku mau tanya ya. Sekarang sistem PLN kan pakai level-level gitu ya, peringkat-peringkat gitu. Direksi itu peringkat 0 gitu ya. Iya, Pak. Nah, iya, Pak. Jadi nanti kalau sekarang terus jelas Deka sekarang peringkat berapa? Saya sistem berapa ya? 13, Pak. 13. Oh, sistem istilahnya. Tapi untuk diketahui aja bahwa
pendapatan, saya pakai istilahnya pendapatan ya. Pendapatan atau penghasilan orang-orang PLN itu jauh lebih bagus daripada BUMN lain. Percayalah, makanya nggak ada yang mau keluar. Gitu ya, Deka ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu aja dua pembicara tadi sudah cukup menjelaskan apa itu upah, bagian-bagian upahnya seperti apa, dan seterusnya. Ya, untuk Anda ketahui, karena Anda belajar manajemen SDM. Nanti kalau soal nanti mendalami, kalau nanti Anda sudah jadi pemimpin atau sudah jadi manajer SDM yang ngurusin pengupahan atau manajer keuangan barangkali, itu Anda bisa pedalamin lebih lanjut. Kuliah ini hanya untuk dasar-dasarnya saja. Ini semua sudah dijelaskan, saya nggak perlu jelaskan, tadi Pak dosen Deki sudah menjelaskan, sama Deka sudah menjelaskan juga, saya nggak usah jelasin satu-satu. Apa yang saya tulis ini adalah terjemahan dari tadi undang-undang peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Saya akan masuk lagi ke sana. Nah, ada juga beda pengupahan dengan Omnibus Law. Nanti Anda baca sendiri aja. Saya ingin lebih banyak menghabiskan waktu atau mengisi waktu ini dengan pendapat personal. Ini menarik. Nanti saya akan tanya, kenapa Anda memilih itu? Memilih kasus-kasus yang menarik itu. Nah, ini pertanyaan kewajiban Anda menyebutkan ada minimal 3 kasus. Sekarang coba tebak ya. Karena kan tidak tahu isinya apa. Saya tahu laporan Anda semua tuh saya rekap. Coba tebak. Di kasus personal, PR personal, itu yang paling banyak menarik mahasiswa itu apa? Kemudian di kelompok yang paling banyak memilih atau menarik dan berinspirasi itu kasus yang mana? Coba Deka dulu. Ini tebak-tebakan ini. Halo? Loh, kok suaranya hilang? Robi, suara saya didengar? Aman Pak, aman sekali. Benar, Pak. Atau Robi dulu. Kira-kira di Ya, PR personal itu yang menarik apa? ya izin Pak ya, maaf kalau ada klakson. Menurut saya PR personal yang paling unik ya, paling menarik dan relevan di dunia kerja nyata itu yang respon bos ya. Respon atasan saat email, berapa tingkat di atasnya, dan pengalaman atau experience Pak saat magang ya di Bandung, di unit di Bandung, saat ada atasan yang tidak bikin appointment dulu ya untuk jadi ketemu dengan customer. Oh enggak, itu kasusnya namanya how to manage your boss, itu yang kasus di Bandung itu. Iya, how to manage your boss. Kalau respons itu Ya, ada. Staff bikin laporan lewat email. Ya, menurut saya ada 2 itu Pak. Dua itu ya. Ya. Kenapa 2 itu? Karena menurut saya itu benar-benar ilmu yang praktikal ya, artinya sesuatu yang mungkin generasi
Gen Z sekarang atau gen milenial ya, whatever lah, yang itu tidak didapatkan di bangku sekolah menurut saya, dan itu mahal menurut saya, karena saat kita berhadapan dengan senior ya, senior itu kan luas ya, bisa di lingkungan kerja atau lingkungan kita tinggal, itu pasti treatmentnya atau perlakuan berbeda. Dan dari pengalaman Pak Ad itu sangat bagus sekali ya, bagaimana cara kita menghadapi atau ya mentreat ya, memperlakukan senior kita gitu, agar di satu sisi tujuan kita tercapai, di sisi lain tidak tersinggung gitu, sehingga proses komunikasi itu bisa sesuai dengan ini ya, teorinya, artinya dua arah bisa jelas tercapai begitu Pak. Oke. Ada yang mau nambahin? Apalagi yang menarik? Kalau Robi bilang yang paling menarik itu dua itu. Ya, mindset. Kenapa mindset? Kalau izin Pak, kalau menurut saya pribadi mindset itu bagus karena selama ini kita berpikir ya udah pola-pola aja begitu. Cuman ternyata setelah bertugas mempelajari tentang mindset, kita jadi tahu mindset itu sebenarnya banyak. Ada dua utama, tapi dua utama ini bisa dijabarkan lagi, ternyata banyak ininya, banyak cabangnya. Yang setelah kita tahu mindset, kita bisa membentuk pola kepribadian kita menjadi lebih baik secara attitude, dan pola pikir kita menjadi lebih positif. Kalau kita ambil mindset positif dan mindset grow gitu ya Pak. Jadi yang awalnya kita menjadi orang yang disuruh berjalan, ketika kita mengubah menjadi kita harus mindset grow dengan pola positif. Jadi mindsetnya grow dan positif, maka kita bisa membuat inovasi atau berpikir yang out of the box gitu Pak. Itu sih menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terus dari PR kelompok, apa yang menarik? Coba Ari Purnomo. Mas Ari. Ayo Mas Ari. Karena dia Temutia. Ya Pak. Ya, dari PR kelompok, mana yang paling menarik buat Anda? Kalau dari saya Pak, PR kelompok yang kemarin ya Pak, yang hari kemarin tentang karir Anda, tanggung jawab Anda. Itu yang menurut saya menarik gitu, karena membuat saya terinspirasi Pak, karena pola pikir saya tuh benar-benar berubah banget Pak. Ngeliatin lagi kita tampar dengan ngeliat diri saya dari tugasnya itu gitu. Ada dua tokoh, Amin dan Ida. Amin adalah orang yang saya dulu kayak gitu, yang masih berpikiran tentang politik kantor yang toksik, tempat toksik banget gitu. Tanpa menyadari kalau rupanya ada kekurangan dari diri saya gitu. Kalau kompetensi di saya tuh kurang gitu. Akhirnya sekarang saya ya Ida yang saya jadi berusaha untuk jadi Ida, untuk yang terus belajar, terus ningkatin network Pak, kemampuan juga ditingkatkan gitu Pak. Oke. Jadi namanya berubah ya. Mutiah Ida Asara. Potong kambing lagi dong Pak. Oke, bagus. Saya senang kalau apa yang saya bagikan, saya share, itu bisa merubah mindset orang ke arah yang lebih positif ya. Jangan ke arah yang lebih negatif. Ke arah yang lebih positif. Itu suatu nilai yang tidak bisa
dikuantifisir. Nggak bisa dinilai itu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu, kita tidak kehilangan apa-apa, tapi orang merasa mendapat banyak hal. Itu nilainya tidak bisa dikuantifisir. Nah, oke, mari kita lihat sekarang pendapat Anda. Itu kan baru pendapatnya Deka, pendapatnya Robi, pendapatnya Mutia. Sekarang saya mau liatin resumenya dari seluruh mahasiswa, 25 mahasiswa. Nah, ini hasilnya ini. Anda perhatiin ya. How to manage your boss, itu yang tadi disampaikan oleh Robi, itu ada 12. Kemudian melampaui ekspektasi karyawan. Jadi anak buah memberikan laporan gitu, terus kita atasan meresponsnya dengan memanggil dia, itu mendapat 7 orang menarik, 7 orang yang menginspirasi 7 orang. Tapi dari PR personalnya itu yang paling banyak ternyata beda pemimpin dan manajer. Ini bedanya di sini, 17 ini. Nah, kalau saya bandingkan dengan mata kuliah yang lain, materi kuliah yang lain untuk PR personal, itu nilainya kecil-kecil. Coba lihat yang tengah itu. Lingkungan kerja, memberi nilai tambah. Ada yang memilih, cuman tidak sebesar pemimpin dan manajer. Nah, kemudian di PR kelompok, sebelah kanan, itu pilihannya ya seperti ini. 4, 3, 4, 3, 4. Dan yang paling banyak adalah, Anda lihat, saya kasih bulatan itu. Berpikir strategis, menyikapi lingkungan kerja di pinggiran Jakarta. Itu paling banyak ternyata. Sama-sama dengan budaya apresiatif. Dan yang urutan terbesar ketiga adalah memimpin dengan hati. Ini potretnya, potret Anda. Nah, kemudian dari sisi artikel, kira-kira kalau artikel itu mana yang paling menarik? Coba tebak. Ropos, mana Ropos? Ya Pak. Kalau Hadir, dari Pak. sisi artikel itu mana yang paling menarik menurut Anda? Ini kan baru PR kelompok, PR personal, artikel. Kira-kira yang menarik apa? Ternyata ada yang dominan itu yang menarik. Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Yang paling dominan apa? Apa? Motivasi diri. Motivasi diri. Nah, betul. Itu yang paling banyak dipilih. Ini datanya. Motivasi diri itu jauh melebihi dari yang lain-lain. Tadi Mutia bilang, karir Anda tanggung jawab Anda. Dipilih oleh 3 orang. Tapi motivasi diri dipilih oleh 9 orang.
Ya, ini potret ya. Jadi kalau saya kembalikan ke sini, yang paling banyak dari seluruh kasus sekarang, entah itu personal, entah itu per kelompok, yang paling banyak ternyata beda antara pemimpin dan manajer. Nah, sekarang saya tanya, yang memilih perbedaan pemimpin manajer yang menjadi yang menarik, menginspirasi, itu ada Fatan, Cahya Gumilar, Ari Gemayel, Deka juga, kita lihat Deka Permata, kemudian Teddy, Bramantio, terus banyak nih, ada 17 orang. Deki juga memilihnya itu, pemimpin dan manajer. Ardiansah juga, Rangga juga, dan lain-lain. Nah, sekarang saya tanya ke Bramantio. Bramantio ada di sana? Izin Pak, ada Pak. Nah, kenapa itu yang menarik buat Anda? Ya, jadi Pak, untuk saat ini kan saya diberi kepercayaan ya Pak ya untuk memimpin satu unit di pembangkit tenaga gas Pak. Jadi ini sebagai bekal saya Pak, apa itu menjadi seorang pemimpin dan seorang manajer itu saya mendapatkan insight di situ Pak, mendapat pencerahan gitu, bagaimana cara mempengaruhi pegawai di sini, bagaimana cara mengambil keputusan, gitu. Terus bagaimana juga selain menjadi pemimpin, saya juga harus memanage Pak terkait dengan rutinitas pekerjaan yang ada di sini Pak, gitu, seperti itu. Nah kebetulan juga saya juga baru 1 tahun Pak dikasih kepercayaan ini Pak untuk memimpin. Alhamdulillah banyak terjadi perubahan di sini Pak, terutama setelah ini yang mendapatkan materi-materi pelajaran dari Pak Ad. Jadi langsung saya terapkan. Tadi menyambung juga terkait dengan mindset Pak gitu. Nah kebetulan pegawai di sini itu kan rata-rata sebagian besar memang dari penduduk lokal ya Pak ya, di mana hampir keseluruhan itu fixed mindset Pak, seperti itu Pak. Jadi tidak ada namanya grow mindset. Jadi disitulah tugas seorang pemimpin Pak, merubah cara pandang itu, gimana pemikiran yang fix menjadi yang growth, seperti itu. Alhamdulillah dari saya sebelum Agustus ini ada temuan NCR Pak terkait pembangkit kami. Ada sekitar 200 temuan NCR. Jadi kemarin NCR itu apa? Non-conformity report Pak, jadi ketidaksesuaian lah gitu Pak. Oke. Jadi ada 200. Nah, alhamdulillah Desember kemarin Pak kita menjadi pembangkit dengan pengelolaan pembangkit yang terbaik di PLN Batam Pak, seperti itu. Oke. Seperti itu Pak. Jadi dari semenjak Agustus kan kita dapat materi ini ya Pak ya. Jadi langsung saya terapkan jadi di pembangkit kami itu ada 3 pegawai Pak, jenis pegawai Pak. Dari TAD itu ada 2, PEB itu anak perusahaannya PLN Batam. Terus dari HPI Pak, Haliura Power Indo, anak perusahaannya Haliura Power. Jadi memang bermacam-macam karakteristik ya Pak ya. Nah ini memang yang saya sebutkan tadi, fixed mindset Pak, artinya udah cukup kayak gini, terima bulan tiap bulan terima gaji, seperti itu Pak.
Cuman saya kasih pemikiran bahwa pembangkit ini sebenarnya milik mereka gitu. Terus kita juga alhamdulillah juga Pak, dari Agustus 2022 kemarin sampai dengan sekarang kita jadi pembangkit dengan kinerja EAF terbaik Pak di sistem Lombok. Jadi Keren. mendapatkan bendera hijau terus. Nah ini juga sebelumnya Pak, dari HPI dan PEB ini kita tidak mendapatkan informasi seperti itu ya Pak ya. Jadi kita share ke grup bahwa ini pencapaian pembangkit kita Pak. Jadi mereka juga memiliki andil di situ Pak. Jadi merasa bangga lah merasa memiliki pembangkit ini seperti itu Pak. Bagus sekali. Saya senang mendengar testimoni dari Bramantio bahwa apa yang kita diskusikan, kita bahas dalam kuliah 1 semester ini bisa berdampak kepada kinerja PLN Batam di Lombok. Keren. Nanti saya mau cerita ke Pak Irwansyah. Irwansyah kan bos Anda toh? Iya, kebetulan yang waktu kemarin Pak Safari Ramadan kan beliau ke sini Pak. Jadi memang jadi pembangkit percontohan Pak. Beliau bilang untuk ke seluruh pembangkit yang ada di Batam Pak, seperti itu Pak. Oke. Nah, mumpung progresnya bagus ya. Pertanyaan saya ke Bram, kalau Anda ingin membuat legasi di Lombok, suatu saat kan Anda harus pindah. Keunggulan spesifik apa yang ingin Anda legasikan, wariskan kepada unit Lombok tadi? Bentuknya seperti apa? Ada ini Pak, masukan. Sementara ini Pak, jadi yang prioritas saya itu ini Pak, ibaratnya menjaga ya Pak ya, menjaga semangat dari teman-teman dari TAD ini Pak. Karena ini kan cuma 9 personil ya Pak, jadi dan itu bakal Pak ya. Nah sebenarnya sebenarnya untuk pembangkit ini ya mereka ini gitu Pak. Jadi kita mencoba ibaratnya siapapun pemimpinnya nanti mau cara bekerja mereka itu tidak berubah Pak, bahkan lebih semangat lagi seperti itu sih Pak. Gitu. Oke. Gimana Pak? Anda cari nanti, pasti ketemu apa yang harus dilakukan agar apa yang sudah ditanam itu tidak hilang begitu Anda tidak di situ. Carilah nanti apa bentuknya. Pasti ada, pasti ketemu. Oke, bagus. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ingin mendapat masukan juga dari dulu nih. Dan nomor menyikapi lingkungan bisnis, lingkungan kerja di Jakarta. Nah, saya cari dulu nih siapa nih yang memilih ini. Nanti saya mau tanya kenapa itu menginspirasi. Heri Supriyadi. Heri Supriyadi. Ada? Iya, udah Pak, izin Pak. Nah, kenapa Anda memilih itu? Yang PR kelompok saya milih yang ini Pak. Yang self motivation dengan ini Pak, budaya apresiatif dengan Ya, bisnis budaya koper itu apresiatif Pak. lah. Budaya apresiatif. Ya, yang budaya apresiatif itu ini Pak, menurut saya itu karena memang kita di lingkungan PLN Pak ya, yang segalanya itu memang ada
target terhadap KPI, kinerja Pak, dan juga memang ada istilahnya kalau di PLN itu Pak, kerja yang di luar KPI Pak, jadi ekstrakurikuler lah Pak, seperti itu Pak. Iya, jadi memang ada aja tuh Pak ya, kerjaan yang istilahnya tidak masuk di KPI, tapi memang kita harus kerja lah untuk menuntut ini kan Pak, secara keseluruhan di perusahaan. Jadi menurut saya itu memang perlu sekali Pak ya, memimpin atau manajer itu memberikan apresiasi ke teman-teman. Kadang memang lain kali pekerjaan yang tanda petik itu Pak, ekstrakurikuler itu sebenarnya lebih menantang gitu Pak, seperti itu Pak. Jadi misal contoh kayak sekarang ini Pak ya, penggantian KW-meter KRN 1 seperti itu Pak. Jadi memang sebenarnya tidak masuk di KPI Pak, KPI-nya hanya susut aja gitu. Tapi sebenarnya lebih banyak kita waktu terbuang untuk mengerjakan itu, seperti itu Pak. Itu yang jadi memang harus diberikan apresiasi, supaya teman-teman itu tetap semangat Pak ya, untuk mengerjakan yang pekerjaan di luar dari kinerja yang sudah tercantum di KM lah, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, secara Ya, singkatnya oke. Pak. Iya. Oke. 12. Budaya apresiatif, itu banyak sekali yang milih tuh. 13 yang milih. Kemudian saya mau minta siapa nih? Nomor 9. Ari Gemayel. Ari memilih menyikapi lingkungan kerja di pinggiran Jakarta ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, coba jelaskan kenapa menginspirasi. Ya, kalau menurut saya sih dari tugas yang lingkungan kerja di ibu kota ya Pak ya. Ya. Nah, lingkungan ibu kota itu ya benar-benar ya real sekali sih Pak terjadi di dunia kerja kita, di mana PLN ini jadi sorotan, dikit-dikit bisa masuk media dan segala macamnya. Menjadi inspirasi dari hasil diskusi kita dengan teman-teman, dengan kita menjadi role model dan kinerja unit itu kita perbaiki, sebenarnya kita tidak perlu takut lagi apa-apa Pak. Jadi kita bisa sampaikan saja apa adanya dengan kondisi tempat unit kita kerja itu Pak. Seperti itu sih Pak. Jadi kita perbaiki dulu lah di sisi pekerjaan, dan kita buat kita jadi role model, itu akan menjadi gampang untuk menyikapi lingkungan kerjaan di pinggir ibu kota tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sekarang memimpin dengan hati. Nah, ini yang memilih adalah Fatan ya? Bukan Fatan. Idam Nuryadi. Betul Pak. Ya, kenapa? Jelasin. Ya Pak, menurut saya itu ya, memimpin dengan hati itu di materi ini tuh dijelaskan Pak, kalau respon dari seorang pemimpin itu respon kecil ya, itu bisa jadi pengaruh yang besar Pak terhadap kinerja perusahaan. Jadi di case ini kan contohnya kayak dia respon email Pak ya, itu sampai berpengaruh ke kinerja perusahaan, karena semua orang, kepala cabangnya itu termotivasi Pak. Itu kan merupakan hal yang mudah tapi impact yang besar gitu Pak. Kalau istilahnya tuh small detail big impact ya, itu kan sangat menginspirasi Pak. Jadi mungkin pelajaran buat saya juga, jika saya ada di posisi itu harus melakukan itu gitu Pak. Kan itu kan hal yang mudah sebenarnya bagi seorang pemimpin ya, karena dia cuma reply email dengan respon yang effort besar, tapi impact-nya ke perusahaan itu sangat besar. Nah, tapi saya juga butuh belajar ini Pak, bagaimana ya menyampaikan jawaban yang membuat orang lain itu merasa memang dia dihargai gitu Pak. Itu kan mungkin nggak semua orang punya Pak ya, karena kan respon orang itu
tergantung dari karismanya ya. Itu mungkin yang harus saya pelajari dari motivasi saya gitu Pak. Oh ternyata menyampaikan sesuatu itu bisa mudah dimengerti sama orang lain tuh penting. Itu sih Pak. Bagus. Oke, jadi nanti masing-masing sudah bisa memilah mana yang menarik dan kemudian menerapkan dalam kerjaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan, sudah diterima, itu bisa memperkuat tujuan Anda sebagai karyawan maupun sebagai pemimpin di unit masing-masing. Nah, saya coba bandingkan sekarang ya. Ini resume pembelajaran terbanyak dari 25 orang, yaitu kelas H ini. Kalau saya ambil 3 yang terbaik, 3 yang terbanyak, intinya ini. Untuk PR personal, pemimpin dan manajer itu ada 17 yang memilih. 17 dari 25. Ini berapa persen tuh? Kalian aja 4, 70% lebih itu. Ya. 70% lebih memilih atau menyatakan bahwa PR personal pemimpin dan manajer itu menginspirasi. Kemudian yang di bawahnya adalah how to manage your boss. Itu ada 12. Kemudian melampaui ekspektasi karyawan, yaitu dia membuat usulan, dipanggil ke ruangan, diajak diskusi, itu mendapat respon 7 orang. Ini yang terbanyak untuk PR personal. Kemudian untuk PR kelompok, yang terbanyak menyikapi lingkungan kerja di pinggir ibu kota. 13 tadi sudah dijelaskan kenapa menarik, menginspirasi. Kemudian budaya apresiatif juga ada 13. Kemudian memimpin dengan hati ada 8. Untuk artikel, itu yang terbesar adalah motivasi diri. Karena ada cuma beberapa artikel yang dibahas, yang paling besar adalah 9. Nah, ini dari kelas A, dari kelas H yang tahun ini. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman Anda di kelas yang lain, yang sebelumnya ya, yang sebelumnya saya pegang, itu yang menarik apa? Dari 8 orang mahasiswa tahun 2022-2023, ternyata ada kesamaan. Ada kesamaan. Ini yang menarik buat mereka. Karena dari 8 orang, 5 orang memilih pemimpin dan manajer. Ini sudah 62% ini. Rekrutmen dipilih oleh 4 orang. Kemudian di PR kelompok juga mirip-mirip. Memimpin dengan hati dipilih oleh 50% mahasiswa tahun yang lalu. Budaya apresiatif juga sama. Kemudian motivasi diri juga sama. Cuman di sini saya gabungkan dalam kelompok artikel. Di sini artikelnya dipisah. Tapi intinya sama. Ya ini potret Anda ya. Potret Anda terhadap materi yang saya berikan. Baik untuk kuliah yang dulu maupun kuliah yang sekarang, itu intinya sama. Yang paling besar pemimpin dan manajer. Kemudian kalau PR kelompok itu
memimpin dengan hati, budaya apresiatif. Ini menarik buat saya. Dan apa yang Anda sampaikan, Anda respons, berikan pendapat itu, juga nanti akan menjadi masukan buat saya dalam berbagi kepada kelas-kelas lain ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan nanti juga bermanfaat buat Anda-Anda. Nah, tergantung sebetulnya Anda mau pakai apa enggak. Karena orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang senang dengan teknik saja. Ada yang senang dengan ngurusin orang. Kalau dia sebagai pemimpin pasti ngurusin orang. Ya tergantung Anda mau pakai apa tidak. Ya, ini potretnya. Potret dari pendapat mahasiswa. Nah, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada, saya terusin. Sekarang ini masih satu aliran ini. Tadi kita bicara mengenai pemimpin, manajer itu kan leadership itu ya, kepemimpinan. Nah, ini ada testimoni. Testimoni dalam 2 topik, yaitu kepemimpinan 1, 2, 3, yang bagian dari pemimpin dan manajer itu. Juga kompetensi dasar kepemimpinan, itu juga bagian dari pemimpin dan manajer. Nah, testimoninya seperti apa? Saya kasih lihat, ini dari chat. Chat saya tanggal 14 Desember yang lalu. Bramantio pasti tahu ini siapa. Izin Tahu nggak, Pak, Bang? Pak Dinda, Pak. Iya Pak, Dinda Pak. Nah, Pak Dinda Alamsyah. Dinda Alamsyah. Sebagai apa dia di sana? Dirop Pak. Nah, biar yang lain-lain tahu, biar nggak saya yang cerita. Ini chat saya dengan Pak Dinda Alamsyah. Jadi ceritanya itu saya diundang ke Batam waktu itu, ada acara tertentu lah. Kemudian makan malam bersama. Kemudian Dinda nyamperin saya. Selamat malam Pak. Dan kita ngobrol lah. Nah terus saya tanya apa yang Anda dapat waktu masih di Palembang. Oh, saya ikut dulu OPI Pak, bla 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 bla. Nah, udah ngobrol gitu aja. Berapa hari kemudian dia kirim chat ke saya. Ini, lapor Pak, saya ketemu Pak Made Yuswadana. Karena Made Yuswadana itu pernah anak buah saya juga waktu di Bali. Saya tanya dia, Dinda satu angkatan dengan Yuswadana. Bukan Pak, Yuswadana angkatan 3 malah lebih dulu Yuswadana. Kalau Dinda itu angkatan 5. Nah, terus saya bilang, wah, angkatan 5 lebih sukses dari angkatan 3 ya. Coba buktikanlah bisa sukses lebih lanjut. Siapa? Gitu. Dia cerita mengenai leadership 1, 2, 3. Jadi apa yang dia capai sekarang ini katanya, ini ceritanya Dinda ini. Dia menerapkan leadership 1, 2, 3. Angkatan 2005 ya. Angkatan 5 itu kan 2005 ya. Karena 2005 sekarang posisinya sudah direktur operasi di PLN Batam. Nah, dia memakai model kepemimpinan 1, 2, 3. Itu satu testimoni
testimoni kedua mengenai kompetensi dasar kepemimpinan. Ini juga saya dapat dari chat. Nah, Anda baca dulu lah. Saya dapat chat dari mahasiswa S2 IT PLN terbaik yang sudah diwisuda sebelum ini. Dia chat saya. Isinya ini. Jadi dia fokusnya menyatakan bahwa paling menarik kehadiran Pak Ignatius Yonan yang memberikan sama dengan apa yang pernah saya berikan. Persis sama katanya. Saya tanya ke dia, materi mana yang sama? Nah, ini penjelasannya dia. Jadi, apa yang disampaikan Pak Yonan itu, katanya menurut dia ya, sama persis dengan apa yang sering saya sampaikan sebagai kompetensi dasar kepemimpinan. Kalau masih ingat, pertama harus punya visi, yang kedua bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang ketiga berani ngambil keputusan, yang keempat komunikasi, dan yang kelima role model. Itu yang saya sering sampaikan. Nah, ini menurut yang memberi informasi ke saya ini, cuman Pak Yonan tidak menyinggung soal komunikasi, tapi yang empat itu sama. Ini adalah suatu testimoni bahwa apa yang kita bahas itu di satu sisi menginspirasi orang-orang, di satu sisi sama dengan pemimpin lain, yaitu Pak Yonan. Nah, tergantung Anda melihat testimoni ini seperti apa, melihat apa yang saya share itu seperti apa. Silakan nanti Anda mau pakai boleh, nggak juga boleh. Tapi itu kan karir Anda, tanggung jawab Anda, kan gitu pada akhirnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya teruskan. Ini juga testimoni lain, tapi bentuknya lain. Nah, ayo siapa yang, saya nggak nulis nih siapa yang buat. Tapi yang merasa buat ini tolong cerita. Jadi intinya setelah menjelaskan mengenai kasus-kasus mana yang menarik itu, PR kelompok, PR personal, di akhir tayangan yang dibuat ada begini gitu. Maka saya foto, saya copy, saya masukin sini. Ayo, siapa yang mau nulis ini? Silakan. Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Ayo. Masa saya harus tunjuk?
Halo? Robi, suara saya didengar? Dengar Pak ini, dengar. Aman Pak Ad, aman. Aman ya. Nah, siapa nih yang saya tahu orangnya siapa yang nulis. Cuma saya ingin yang bersangkutan yang cerita. Mungkin lagi ke toilet. Satu lagi nih. Ayo. Tadi udah disampaikan sebetulnya. Izin Pak, itu saya yang buat Pak. Cerita lah, cerita. Ya, sebenarnya jadi kayak curhat sih Pak, curhat terselubung karena tujuan saya kuliah tuh agak kurang bagus Pak, tapi alhamdulillah di semester 3 jadi semenjak dididik sama Bapak mulai memikirkan lagi sebenarnya benar nggak sih alasan saya S2 ini gitu. Saya mengubah pola pikir lagi gitu, yang tadi ya sedikit negatif untuk segala hal, coba thinking untuk positif terus gitu, nyari ada hikmah di dalamnya sih Pak. Juga karena mohon maaf Pak, karena mungkin Bapak mau memberikan ilmu lebih untuk kepemimpinan, tapi saya malah lebih fokus ilmu dari Bapak coba untuk perbaikan diri saya aja gitu, belum dipakai untuk level memimpin. Nggak apa-apa. Itu kan tergantung posisi kita ya. Kalau posisi kita masih jadi staff atau jadi supervisor, ya tentunya fokusnya tidak kepada leadership-nya, tapi kepada pengembangan diri. Tapi kalau Anda sudah jadi pemimpin, kayak Bram di Lombok tadi, dia lebih banyak nanti memakai pengalaman yang saya bagikan untuk memimpin unitnya. Nggak ada masalah. Tapi suatu saat nanti Anda naik, Anda bisa pakai juga ilmu itu. Ini ditulis oleh Mutia. Ini ada apa namanya? Tanah jantung 2 itu loh di kanan. Itu menarik buat saya. Artinya bisa menerima ya, bisa memperbaiki dalam hati. Makasih ya Mutia. Ya, sama-sama Pak. Nah ini yang belum nih. Mana tadi? Saya Pak. Nah, ngomonglah. Deka. Iya, saya benar-benar pertama awalnya S2 ini saya pikir jurusan teknik elektro, magister teknik elektro mungkin arahnya teknik semua. Ternyata loh ada manajemen SDM ya. Ternyata sebenarnya lebih menarik daripada mata kuliah lain Pak, karena yang pola pikirnya awalnya teknik-teknik, ternyata memang kita harus manage semuanya gitu. Salah satunya adalah SDM diri kita sendiri. Jadi memang ya itu tadi Pak awalnya. Lalu kedua adalah di materi ini benar-benar yang buat saya amazed itu memang walaupun kita nggak harus menjadi tidak harus memiliki jabatan untuk berperan sebagai manajer. Jadi karena kita harus memanajerial diri kita sendiri dulu. Contohnya kayak kita niatnya bangun pagi besok saya harus melakukan ABCD, tapi ketika kita bangun pagi kita sudah merapikan tempat tidur, artinya kita sudah memanage diri kita sendiri di pagi hari. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan apapun yang sudah kita value board-nya gitu Pak, sesuai value board. Jadi memang saya sangat bersyukur bisa jadi salah satu mahasiswanya Pak Adnyana ini. Makasih Pak. Makasih. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan itu, saya bagikan itu bisa bermanfaat ya. Saya menampilkan dua tayangan ini karena hanya 2 tayangan ini yang memberikan tambahan jawaban terhadap PR, pendapat, kasus, dan artikel. Yang lainnya tidak ada memberikan tambahan komentar begini. Yang lainnya kan laki-laki semua ya. Betul ini dua-duanya ibu-ibu.
itu memberikan tambahan ini, makanya saya tayangkan dua-duanya. Yang lain cuma menjawab seperti yang diminta oleh soal. Makasih Mutia, makasih Deka. Sama-sama Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, berikutnya. Saya mengusulkan begini ya. Anda kan baru sampai pembelajaran yang diperoleh. Jadi ada kasus-kasus artikel, kemudian Anda pilihlah kasus 1, kasus 2, kasus 3, terus ada artikel 1, dan seterusnya. Nah, dari sini Anda memperoleh pelajaran yang pembelajaran yang diperoleh. Nah, bagaimana mengembangkan diri dengan pembelajaran yang diperoleh itu? Apakah cukup dengan pembelajaran terus ya sudah gitu? Kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Prosesnya seperti apa untuk bisa mengembangkan diri lebih lanjut? Ayo, pendapat. Masa bapak-bapaknya kalah sama ibu-ibu udah ngoceh dari tadi. Putut. Siap, Pak Jana. Nah, apa? Kalau Anda sudah dapat pembelajaran, what next-nya? Ya Pak. Tadi saya mau, ini cuman nggak disebut tadi Pak. Pertama mungkin terima kasih Pak atas semua ilmu yang sudah diberikan. Jadi alhamdulillah juga banyak berdampak Pak ke kami, terutama di UPT Pak, tadi sama seperti Mas Fatkan. Terutama mungkin pertama saya sampaikan terkait mindset Pak. Jadi kemarin terkait mindset ini akan coba kami rubah ya, saya rubah terkait pola pikir saya, apa-apa yang sudah saya pelajari yang kemarin sudah disampaikan, terus terang sangat menginspirasi Pak, terutama di mindset bagaimana nanti ke depan, meskipun saya berbisnis di transmisi yang kata orang sangat maskulin, tetapi ternyata saya punya stakeholder yang macam-macam Pak sekarang itu. Jadi saya punya distribusi, saya punya KTT, ternyata saya pun juga harus berhubungan dengan kepolisian dan dengan dan seluruh stakeholder yang lain. Seperti mungkin sekarang ada BPN Pak, itu pun juga di transmisi pun juga BPN Pak. Apa itu? BPN, pertanahan Pak. Oh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Iya. Betul Pak. Ya, ya. Jadi kan sekarang itu kita diminta untuk mensertifikasi semua aset kita Pak. Yes. Jadi itu cukup terus terang memberikan usaha lebih ke kami untuk kemudian mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah mindset kemudian juga saya ingin kemudian kemarin ada sebuah hal yang menarik terkait memimpin dengan hati. Terus terang saya ini dulu dikembangkan oleh Pak Tejo Pak. Pak Tejo banyak bercerita terkait Bapak waktu dulu diberikan tantangan waktu Pak Tejo masih di Asmen. Kemudian Pak Tejo adalah manajer termuda dulu Pak ya. Manajer termuda ini transmisi yang percontohan waktu itu, dan Bapaknya juga sangat bercerita detail terkait hal itu. Dan saya terus terang sangat terinspirasi dengan Pak Tejo dan juga Bapak. Bagaimana kemudian cara kemudian memimpin, kemudian cara memberikan ataupun menanggapi sebuah kasus, bahkan kapan saat dia harus tegas, kapan dia saat harus slow, kapan dia saat harus kemudian memposisikan diri sebagai seorang leader maupun juga teman, itu di Pak Tejo itu ada gitu Pak. Jadi cukup lengkap, dan itu semua dulu pasti ceritanya adalah pernah diberikan challenge sama Pak Adnyana gitu. Dan itu yang ingin saya kembangkan ke depan Pak. Jadi bagaimana kemudian berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin dengan hati. Ya. Yang ketiga, saya kemarin tertarik Pak. Kebetulan saya juga sekarang di pemimpin unit Pak. Di mana sekarang Putut? Di Probolinggo Pak. Oh Probolinggo. Ya, ya. UPT ya? UPT Pak. Jadi
kemarin disampaikan ada apa sih yang kira-kira yang simple kemudian bisa menjadi legasi kita ke depan gitu. Kalaupun kemarin disampaikan ada work, play and pray. Kalaupun saya adalah yang pray-nya kedua Pak. Jadi work, pray and play. Jadi sekarang teman-teman dengan kondisi sekarang yang memang harus work-life balance. Terus terang transmisi ini betul-betul sesuatu yang bisa dikatakan teknis sekali gitu Pak. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal pelanggan yang pun yang lain. Jadi cukup harus betul-betul kita jaga teman-teman motivasinya terkait bagaimana bisa terus menjaga semangat mereka, terutama yang di garis terdepan. Nah, itu kenapa teman-teman saya dorong untuk senantiasa selain kerja pun juga harus silakan dikembangkan semua bentuk-bentuk kesenian maupun juga yang namanya olahraga maupun juga yang lain silakan dikembangkan dan itu bisa kemudian di sela-sela waktu kerja Anda. Yang penting tidak mengganggu dalam hal aktivitas keseharian. Gitu ya. Itu sih Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan juga semakin lancar lagi dalam kami untuk senantiasa bekerja gitu Pak. Terima kasih Pak Canan, itu dari saya. Terima kasih Pak Putut. Selamat ya. Saya ingin dengar nanti suatu saat UPT Probolinggo itu jadi percontohan dari UPT se-Indonesia. Caranya gimana? Coba cari tantangannya. Bisa ya? Bisa Pak, insya Allah. Ada lagi yang mau curhat? Tadi Pak Putut bilang, saya mau curhat tapi belum sempat. Nah, silakan yang mau curhat lagi. Sebelum saya teruskan ini. Mungkin saya Pak, izin curhat Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mungkin dari beberapa dari semester ini pelajaran yang Bapak berikan, cuman yang benar-benar akhirnya mengetuk itu kemarin di artikel kemarin Pak. Jadi ceritanya begini Pak. Artikel yang mana tuh? Artikel yang motivasi diri dan budaya motivasi itu Pak. Oke. Ya. Jadi ceritanya gini Pak. Ini ntar dulu, saya nggak bisa lihat wajahnya. Ya Pak, Ari Pak. Ari? Ya, siap. Oke, Ari Gemaya. Ya. Jadi kurang lebih di tahun 2016-2017-an lah ya Pak, 2015-2017 itu saya dan istri saya lah Pak ya, kita punya cita-cita pengen punya mendirikan sekolah Pak, punya cita-cita. Tapi di tahap awal ini kita buat dulu playgroup, daycare dan playgroup Pak. Di tahap awal dan berjalanlah daycare dan playgroup itu sudah berjalan dan di tahun 2018 itu saya kehilangan istri saya Pak. Istri saya meninggal. Saya kena musibah Tanjung Lesung Pak. Oh, yang Tanjung Lesung ya? Ya. Jadi Tanjung Lesung. Jadi setelah itu cita-cita itu akhirnya agak sedikit hilang lah di saya Pak. Sempat saya tutup itu daycare-nya itu sudah jadi bentuk yayasan sebenarnya Pak. Kita buat udah bentuk yayasan, sudah izinnya semua, ada juga program studinya daycare dan playgroup itu. Nah, tapi di akhir-akhir ini itu sudah saya buka lagi walaupun berjalannya hanya sekedarnya saja Pak, hanya sekedarnya saja. Ditambah lagi dengan mungkin saya kemarin juga cerita saya mutasi cukup jauh di daerah domisili. Kemarin sempat berpikir akan saya tutup itu Pak. Kemarin sempat berpikir akan saya tutup dan ya sudahlah mungkin memang tidak. Nah, dari saya baca-baca artikel motivasi diri itu ternyata ya bukan hanya harusnya saya bisa lebih berkembang lagi. Di samping itu merupakan cita-cita bersama, toh saya juga punya kewajiban menggaji orang pegawai-pegawai itu dan kayaknya setelah itu rencana awal yang sudah kita buat di awal itu
akan tetap dilanjutkan Pak, dan mudah-mudahan masih tetap on the track dan akhirnya punya mendirikan sekolah. Seperti itu sih Pak. Terima kasih banyak Pak atas Oke, bagus, bagus. masukan selama ini Pak. Itu tujuan mulia itu. Mendirikan sekolah untuk anak-anak itu tujuan mulia. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diteruskan. Dan satu lagi, tapi saya nggak tahu ya, sudah punya pendamping baru belum? Alhamdulillah Pak, bulan Juli tadi saya nikah Pak. Oh gitu. Jadi pengantin baru Pak saya ini sekarang Pak. Mudah-mudahan istrinya juga mendukung ya. Ya sejauh ini berjalan sih Pak, cuman memang masih agak kebingungan kan, karena memang stylenya belum di situ sih. Passionnya belum di situ. Ya, passionnya belum di situ. Ada senior Anda, teman saya, yang sudah jadi GM, sekarang pulang kampung, ngurusin sekolahnya. Itu Pak Sulastyo, Muhammad Sulastyo. Dia punya sekolah di Salatiga. Ya sama, mulai playgroup, terus SD gitu. Jadi setelah pensiun dari PLN, jadi ketua dirutnya dana pensiun. Setelah itu dia pulang ke Salatiga untuk ngurus sekolah. Bagus, Ari. Ya, mungkin nanti izin Pak kalau seandainya walaupun tidak kuliah lagi, minta inspirasi, saya bisa japri-japri Bapak ya Pak ya. Boleh. Siap Pak. Boleh. Itu yang saya tadi kasih testimoni itu kan chatting saya dengan siapa saja lah. Saya senang gitu kalau orang bisa terdorong untuk maju. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Mumpung waktu masih ada. Ada? Jangan ragu-ragu, ngomong aja. Ini kan teman-teman semua ini, nggak usah malu-malu. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Ini tantangan berikutnya. Jadi menurut saya ya, rencana pengembangan diri setelah Anda mendapat pembelajaran, what next-nya? Nah, coba bandingkan apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda pelajari. Misalkan tadi contohnya Bramantio ya, dia merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu diterapkan. Yang sebelumnya belum diterapkan. Nah, gap-nya itu kan menerapkan, mengetahui bahwa ada hal yang belum diterapkan gitu ya. Dengan teori-teori, dengan di kasus-kasus yang kita bahas ini. Nah, Bramantio udah tahu, oh saya kurangnya di sini. Nah, kemudian dibuat eksekusinya. Rencana pengisian gap. Kalau Bramantio tadi sudah langsung mengeksekusi dia. Apa yang didapat, apa yang dipelajari, yang belum dikerjakan, langsung dieksekusi. Hasilnya adalah bagus gitu. Nah, saya sarankan bagi yang lain-lain, kalau Anda sudah dapat pembelajaran, buatlah gap analisisnya. Gap analisis dengan apa yang Anda peroleh, dengan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda peroleh, apa dengan kondisi Anda saat ini. Itu ada gap itu. Nah, gimana cara mengisi gap itu? Nah, buatlah rencana pengembangan diri. Nah, saran saya, kalau mau lebih
terdokumentasi ya. Buat begini, pembelajaran apa yang didapat, kemudian gap kelemahan saya apa, kemudian rencana pengembangan diri. Jadi dibuat ini, nanti dibuat timeline-nya. Jadi Anda ingat terus, jadi kita ingat terus, oh ini saya belum, oh ini saya udah di sini, oh ini saya belum, ini yang harus saya kerjakan, dan seterusnya. Nah, dengan begini, kita bisa tahu, kita bisa termonitor oleh diri kita sendiri, oh ini yang harus saya perbaiki. Ya, ini saran aja. Jadi skemanya seperti ini, nanti format tulisannya seperti ini, dokumentasinya seperti ini. Nah, ada satu, ini saya nonton YouTube sebetulnya ini. Saya nonton YouTube, ada suatu film atau FTP gitu. Di akhir cerita, dia bilang gini, kerugian terbesar adalah ketika kita menyerah pada perjalanan yang masih kita bisa perjuangkan. Jadi kalau Anda ingin membuat menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang besar, kerugian terbesar itu adalah kalau kita tidak melakukan pengembangan diri yang bisa kita perjuangkan. Ini di kehidupan nyata ya seperti ini. Kalau yang saya tulis di sini, saya tampilkan di sini, ini soal cinta ini. Tapi soal cinta ini bisa juga dipakai untuk karir. Ya terserah kita yang menerapkannya seperti apa. Ya itu saran saya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya teruskan. Nah, mari kita lihat satu video ini. Sebetulnya di kuliah-kuliah itu juga ada video-videonya, cuman waktunya terbatas. Saya coba putar ulang ya. Anda jangan lihat anjingnya, lihat pesannya. Suaranya nggak ada Pak ya memang. Oh suaranya nggak ada? Betul Pak, nggak muncul. Lihat pesannya. Nanti saya kirim videonya. Nanti Anda bisa dengerin ini suaranya.
Nah, bagian terakhir sekarang, jadwal ujian. Saya dapat informasi dari ITPLN, ini jawabannya, setelah liburan Natal dan Tahun Baru masih ada 1 minggu pertemuan, yaitu pada periode minggu pertama Januari 2024. Minggu depan ini. Kemudian ITPLN juga memberikan kesempatan kepada dosen yang masih kurang jumlah pertemuan, yaitu 7 pertemuan, untuk mengisi perkuliahan 8-12 Januari. Kemudian ada minggu tenang, 16-19 Januari. Nah, nanti kita UAS-nya 12-26 Januari, kalau UAS Manajemen SDM itu tanggal 25 Januari. Jadi minggu depan kita masih ketemu, terus tanggal 25 Januari itu UAS. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mau kita bahas minggu depan? Karena kita sudah pertemuan 7 kali sebetulnya. Ini ekstra nih sekarang. Saran saya gini, usulan mengenai mengisi jadwal 4 Januari. Ini ekstra ya. Yang pertama, diskusi bebas tentang leader dan manajer dengan materi dan mahasiswa. Jadi karena dari hasil pendapat itu, leader dan manajer atau kepemimpinan dan macam-macam lah, kepemimpinan 1, 2, 3 lah, apalah di situ, itu yang terbanyak memberi inspirasi. Maka saya menyiapkan diri untuk kita diskusi bebas tentang leader dan manajer, tapi materinya dari mahasiswa, yaitu mahasiswa memberikan pertanyaan per kelompok ya. Apa yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ketemu aja dengan teman-temannya, kira-kira apa yang masih perlu didiskusikan. Kelompok 2 juga sama, apa yang perlu didiskusikan. Kelompok 3, apa yang perlu didiskusikan. Ya, coba dibuatkan, ya terserah mau 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, jangan lebih dari 3 pertanyaan masing-masing kelompok. Nanti kita bahas minggu depan. Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Terkait tugas ini Pak, kan diskusi bebas. Apakah diskusinya itu hanya boleh pertanyaan atau juga harus ada solusinya Pak? Terima kasih. Ya tentunya kalau ada pertanyaan solusinya apa Pak? Ya, saya jawab solusinya. Kalau kasusnya begini, penyebabnya apa kira-kira Pak? Ya saya jawab juga. Tapi kalau Anda menyampaikan materi pertanyaan, ini materinya materi pertanyaan ya. Anda yang membuat materinya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, makasih Pak. Berarti tanpa solusi tidak apa-apa ya? Makasih Pak. Nggak apa-apa. Nah, kita bahas nanti 4 Januari. Ini ekstrakurikuler. Ya, 1,5 jam lah kita diskusikan ini. Itu baru 1 ya. Topik 1. Untuk jadwal 4 Januari. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir lebih luas. Nah, begini. Dari jawaban-jawaban yang diberikan untuk topik pendapat ini, saya membuat suatu matriks terlampir. Matriksnya gini. Jadi Anda, mahasiswa kelas H, menyampaikan pendapat ini, saya bagi dengan 4 kategori. Pertama, sesuai waktu. Ada yang memenuhi tenggat waktunya, yang atas ini. Kemudian yang kedua, ada yang terlambat dari schedule. Nah, kemudian dari sisi
materinya, saya minta ada 3 kasus per masing-masing PR personal atau PR kelompok itu. Ada yang menyampaikan kurang dari 3 kasus. Ada yang memenuhi 3 kasus. Ini kita kemudian kasih ABCD lah. ABCD. Nah, pertanyaan untuk masing-masing kelompok, berikan analisa terhadap masing-masing kondisi ABCD di atas. Kenapa terjadi ABCD? Kalau yang B ini udah pasti clear lah ya. Tapi kenapa terjadi ABCD? Diskusikan di kelompok Anda. Kemungkinannya apa? Jadi Anda melihat foto kelompok Anda dengan Anda berdiri di atas. Lebih di atas dari kelompok itu sendiri. Nah, kalau ada masalah nanti di ABCD ini, sebaiknya bagaimana menyikapi kondisi tersebut? Solusinya apa? Agar lebih elegan dalam menyampaikan pendapat ini. Jadi misalkan terlambat karena sakit misalkan. Ya apa solusinya? Bagaimana solusi yang sebetulnya harus diterapkan agar sakit itu tidak menjadi pertanyaan, tapi ada solusi lebih elegan. Ya ini untuk kelompok ya, nggak usah sendiri-sendiri. Jadi untuk 4 Juni, pertama materi dari mahasiswa apa yang ingin dibahas. Yang kedua, bagaimana Anda menganalisa, analisa penyampaian pendapat per kelompok. Itu aja dari saya. Kita bahas minggu depan, dan ini disampaikan maksimum tanggal 30 Desember. Sebelum tahun baru lah. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya kira hari ini kita tepat waktu, kita selesai jam 17.40. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.